ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari matan al-ghayah wa taqrib dalam fikih madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, masih dalam kitabun nikah. Beliau mengatakan faslun wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi, dan dianjurkan untuk menyebut mahar saat nikah, saat akad nikah. Fa illam yusamma, tapi apabila mahar tidak disebut, sahhal aqdu, maka akad nikah tetap sah. Wa wajaba maharul misli, namun wajib untuk memberikan mahar misal bi thalathati asya, dengan 3 hal. An yafridhahul hakim, itu diwajibkan oleh hakim, au yafridhahu zaujan, atau diwajibkan oleh kedua suami istri, au yadkhula biha, atau suami sudah mengumpuli istrinya. Fayajibu maharul mithli, dalam kondisi itu wajib membayar mahar misal. Walaysa li aqallis sadaqi wa aktsarihi haddun, dan tidak ada batas minimal serta tidak ada batas maksimal mahar. Wa yajuzu annahu yatazawwajuha ala manfa'atin ma'lumah, dan boleh menikahi seorang wanita dengan mahar sebuah manfaat yang diketahui. Pembahasan yang ada di hadapan kita para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum adalah tentang mahar. Tentang mahar. Mahar itu dalam nas-nas syariat kadang-kadang disebut mahar, kadang-kadang disebut sadaq, fariidhah, nihlah, dan beberapa istilah-istilah yang lain. Tapi yang masyhur 2, al-mahar, yang kedua as-sadaq. Itu yang kedua. Taib. Apa itu mahar? Mahar itu adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dengan adanya pernikahan atau terjadinya jima. Jadi harta atau manfaat yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya apabila terjadi akad nikah.
Mahar ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahar ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya mahar itu terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbuna jalla wa ala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka sebagai satu pemberian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan kepada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, wal tamis walau khataman min hadid, cari mahar meskipun hanya cincin dari besi, meskipun hanya cincin dari besi. Dari sini menunjukkan bahwasanya mahar itu sebuah kewajiban syar'i kalau terjadi akad nikah, tapi perlu diperinci permasalahannya. Masalah yang pertama beliau mengatakan di situ, dan disunnahkan menyebut mahar tatkala nikah. Tatkala akad nikah, mahar itu disunnahkan untuk sudah disebut. Dalam arti sebelum terjadi akad sudah disepakati oleh suami dan oleh keluarga istri atau oleh calon istrinya, oleh calon suami dan oleh calon istri, mahar yang akan diberikan suami dan akan diterima oleh istri itu berapa. Itu sudah disepakati, sehingga nanti tatkala akad nikah maka mahar itu disebutkan. Dan menyebut mahar tatkala akad itu bukan kewajiban, tapi sesuatu yang disunnahkan, tidak harus. Dalam arti para ikhwan azanillahu ayyakum, kalau mahar itu enggak disebut tatkala akad nikah, maka akad nikah tetap sah. Kalau ada seorang laki-laki, seorang bapak punya anak perempuan, kemudian dia ngomong dia nikahkan putrinya kepada orang lain, si A misalkan yang dia nikahkan, dia mengatakan, ahi angkahtuka binti, saya nikahkan putriku dengan kamu, misalkan gitu. Lalu si A itu mengatakan qabil itu, ya saya terima, ya nggih, atau yang semisalnya, maka akad nikah itu telah sah terjadi meskipun tidak menyebut mahar. Jadi perlu dipertegas di sini ya kawan, karena akad nikah di negeri kita itu mesti nyebut mahar. Itu enggak wajib, itu sunnah. Dalam arti kalau enggak begitu ini tetap sah. Akad nikah itu gampang kok, yang membuat repot itu harus semacam yang ada di negeri kita itu. Yani ya akhi ya artinya, fulan ibnu fulan angkahtuka wa zawwajtuka, ini binti atau ukhti fulana bimahri titik bimahri kaza halan. Jawabnya harus pawaten. Yani qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Akad nikah dengan itu sah. Tapi untuk sah nggak harus semacam itu. Anda katakan hewan, akad nikah dengan lafadz itu sah. Tapi untuk sahnya akad nggak harus semacam itu. Seandainya ada seorang bapak punya anak perempuan, dia ngomong sama orang, mas, kamu tak nikahkan sama putriku toh? Sah, jadi langsung jadi akad nikah itu sah. Ini, kamu tak nikahkan dengan putriku, ya sudah selesai masalah. Ini tidak harus pakai bahasa Indonesia, tidak harus pakai bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris. Jadi plus ya bahasa apapun, yang penting terjadinya akad pernikahan. Jadi kembali kepada masalah mahar itu, jika disebut dalam akad itu yang terbaik, karena berarti sudah terjadi kesepakatan antara calon suami dengan calon istri atau keluarganya tentang berapa nanti maharnya, Itu yang pertama. Jadi itu sunnah.
dan itu yang terbaik. Tapi kalau tidak disebut dalam akad nikah, maka akad nikah itu tetap sah. Jadi akad nikah itu tetap sah, nggak wajib sudah disebut di akad pernikahan. Nah, masalah yang kedua, kapan mahar itu kalau akad nikah itu tidak menyebut mahar, maka nanti mahar itu dibayar pakai mahrul misal. Jadi kalau dalam akad itu sudah disebut mahar, jelas masalahnya. Kalau enggak, maka mahar itu menjadi dibayar dengan mahrul misal, mahar al-misal. Apa itu mahrul misal? Mahrul misal itu mahar standar. Mahar standar. Keumuman masyarakat melihat kepada umumnya tempat itu, daerah itu, status sosial dan status yang lain. Contoh, kalau nikah sama akhwat Serawo, mahar misal di Serawo itu berapa? Yo, standarnya orang Serawo itu kalau biasa nikah atau nikahkan putrinya itu maharnya berapa? Dan beda antara mahar misalnya orang kaya sama mahar misalnya orang miskin. Beda antara mahrul misal keturunan bangsawan dengan mahrul misal keturunan rakyat biasa. Ini beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Jadi misalkan ada keluarga kaya raya di Sedayu, kaya raya sekali. Sedayu ini kalau masyarakat umum kelas menengah ke bawah, biasanya misalkan kalau nikahkan itu antara 1 juta kurang lebih dikit, sekitar itu. Mahrul misal untuk masyarakat standar berarti 1 juta. Tapi untuk orang kaya 1 juta nggak mungkin. Berarti harus standar orang kaya. Kalau di Sedayu roto-roto kalau orang kaya raya nikahkan putrinya atau menikah ngasih mahar berapa? Anggap 10 juta. Maka berarti untuk standar dia mahrul misalnya adalah 10 juta. Mahrul misal 10 juta. Jadi gambarnya semacam itu. Dilihat dari keumuman masyarakat, kemudian dilihat dari rata-rata keluarga besarnya. Itu namanya mahrul misal. Itu namanya mahrul misal. Jadi itu ucapan beliau, wa wajaba maharul misal, wa wajaba mahru al misal. Itu kalau tidak terjadi sulah antara suami dan istri. Bagaimana gambarannya? Terjadi sulah antara suami dan istri. Gambarannya itu para hadirin azanillahu yakum, kalau dan kala akad tidak disebut mahar. Setelah selesai akad baru ngomong-ngomong sama istri, loh maharnya berapa kok kemarin belum disebut. Mereka akhirnya rebukan, serapopo lah terserah. Ini tempe-tempe 2 potong ya rapopo, tempe apa tahu apa ponggolan atau apa. Mereka sepakat untuk maharnya itu apa, selesai masalah. Tidak harus pakai mahar misal, meskipun dalam akad nikah tidak disebut. Tapi kalau dalam akad nikah nggak disebut, suami istri itu kemudian tidak terjadi kesepakatan mahar, maka patokannya adalah mahar misal. Contoh, sang suami pengennya maharnya dikit, setelah nikah tatkala akad nikah nggak disebut maharnya. Setelah selesai akad baru bicarakan, suami istri itu bicarakan mahar. Sang suami pengennya murah, sang istri pengennya mahal. Nggak terjadi kesepakatan, maka kembalinya adalah kepada mahrul misal. Yani kalau lebih banyak tuntutan istrinya dari mahrul misal diturunkan,
Kalau keinginan suaminya kurang dari itu maka harus dinaikkan sampai standar maharul misal. Makanya yang terbaik mahar itu disebut saat akad, dibicarakan dari awal, agar tatkala akad sudah ada kesepakatan mahar itu berapa, tinggal nanti pelaksanaan pembayaran pemberian mahar tersebut. Nah, masalah berikutnya ucapan beliau bi salasati asya, yani bi salasati asya, mahar itu wajib untuk segera dilaksanakan, wajib untuk dibayarkan, wajib untuk diberikan oleh suami kepada istri dengan 3 hal, salah satu dari 3 hal. Jadi dengan salah satu dari 3 hal. Anda katakan tadi ya Wan, tatkala akad nggak ada sebutan mahar, akadnya sah. Akadnya sah. Berarti menyebut mahar tatkala akad itu sunnah. Menyebut mahar tatkala akad itu sunnah. Tapi dalam pernikahan wajib ada mahar, wajib ada mahar. Kalau sudah disebut tatkala akad, selesai masalah. Yang kedua, nggak disebut secara dalam akad tapi disepakati setelah akad oleh suami istri, itu maka terjadi sulah dan nggak ada masalah. Yang ketiga, kalau dua-duanya nggak ada maka kembalinya kepada mahar misal. Yani kembalinya kepada mahar misal, dan itu wajib untuk dibayarkan kalau terjadi salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, an yafridhahul hakim, yani diwajibkan oleh hakim. Hakim di sini adalah hakimul balad. Hakim menetapkan, yani tatkala terjadi persengketaan antara suami istri, dalam akad tidak disebutkan mahar. Kemudian Kemudian keduanya rembukan maharnya berapa, nggak ketemu jalan tengah. Tatkala menggunakan mahar misalnya ternyata beda jauh. Mahar misal, sang suami datang dari kampung pedalaman, istri datang dari kota. Jadi suami ngeyel pakai mahar misal kampungnya, istri ngeyel pakai mahar misal daerahnya. Sang suami maharnya 10.000. Ini contoh aja kok. Mahar misal kampungnya 10.000. Sang istri mahar misal kampungnya 10 juta. Enggak ketemu. Kalau memang begitu, maka jalurnya adalah an yafridhahul hakim. An yafridhahul hakim. Hakim yang menetapkan. Dan kalau hakim yang menetapkan, maka keputusan dilaksanakan sesuai dengan keputusan hakim. Yang kedua, au yafridhahu zaujan, atau ditetapkan oleh suami istri setelah akad. Setelah akad, sebagaimana gambaran tadi. Akad tidak ada mahar, maksudnya tidak disebut mahar. Lalu suami istri itu menyepakati mahar mereka berapa, ya selesai masalah. Au yadkhula biha, atau sang suami sudah ngumpuli istrinya, maka wajib untuk dibayar mahar misal tersebut. Nah, tapi para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, masalah berikutnya yaitu masalah kadar minimal dan kadar maksimal, ukuran minimal, ukuran maksimal mahar. Maksimal tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Minimal ada khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang terkuat dan itu qaul Syafi'iyah, juga tidak ada batasnya. Makanya beliau mengatakan walaysa li aqallis sadaqi wa aktsarihi haddun. Tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal untuk ukuran mahar. Batas minimal, batas maksimal mahar itu tidak ada. Batas minimalnya hanya satu. Jadi yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya itu yutaqawwam, makana mutakawwaman, atau dalam istilah yang lain makana lahu saman. Jadi kalau barang itu punya nilai harta atau barang itu punya nilai harga,
itu sudah bisa dijadikan sebagai mahar. Apa artinya maka mutakawwaman atau maka lahu tsaman? Maka mutakawwaman itu yang punya qimah, yang punya nilai kehartabendaan. Maka lahu tsaman itu yang kalau dijual itu ada harganya. Seminimal apapun, semurah apapun sah dipakai untuk mahar jika terjadi kesepakatan. Contoh ya akhwan, apa ya? Saya nikahkan adikku dengan kamu dengan mahar permen. Permen satu itu loh yang harganya 1.000 atau 500. Atau dengan mahar pola, dengan mahar tahu goreng. Artinya semisalnya maka sah. Kenapa? Permen 500, tahu goreng berapa harganya sekarang? 1.000. Yani 1.000 itu tetap mutakawam. Mutakawam itu punya nilai harta. Ya punya nilai harta. Buktinya ada harganya. Maka lahu tsaman, ada harganya. Ya bisa dijual, bisa dibeli. Gitu. Maka itu bisa dijadikan mahar. Terus gambaran sesuatu yang tidak mutakawam dan tidak punya tsaman itu apa? Tidak mutakawam, tidak punya tsaman. Kabarnya apa Yohan? Saya bisa gambarkan. Dan itu nggak sah jadi mahar, harus diganti. Harus diganti. Contoh, kalau ada seorang nikah maharnya selembar tisu. Ini harganya berapa ya Yohan? Ini dianggap harta? Dianggap harta dan nggak dianggap harta itu patokannya. Kalau dijual ini harganya berapa? Enggak, ini itu kalau jatuh jadi sampah. Beda dengan permen, jatuh masih diambil, dijual bisa. Tahu goreng itu kalau jatuh bisa diambil, dijual bisa atau dimakan. Kalau ini jatuh jadi sampah. Meskipun istrinya ridho. Contoh misalkan ada seorang ayah, seorang bapak, dia itu punya anak waktunya nikah, anak perempuan. Dia itu ngincer salah satu ikhwan, dan dia sudah sampaikan itu ke istrinya, sudah diisyaratkan ke putrinya. Mereka sangat berharap ikhwan itu jadi mantunya. Akhirnya nekat diomongi, bismillah, diomongi tape. Alhamdulillah keinginannya terkabul. Ikhwan itu mau siap untuk menikah dengan putrinya. Nah, akhirnya ikhwan itu tanya, lah Pak, maharnya apa? Jadi ukhti itu maharnya apa gitu. Karena sang bapak itu saking senengnya, akhirnya ngomong sembarang, nak, maharnya sembarang, kertas-kertas sak lembar, kulit-kulit pisang satu, nggak apa-apa. Itu kan bahasa. Nah, yang ikhwannya ini mazhabnya zahiri. Ini ikhwannya mazhabnya zahiri. Ya, ucapan semacam itu kan bahasa kiasan tak aslinya. Semurah apapun nggak apa-apa itu maknanya. Tapi ikhwannya ini mazhabnya zahiri. Yahkum ala zahiri. Oh nggih kalau begitu. Oh ya kalau begitu. Bener ya ikhwan, sudah ya, yang akhwat itu sudah nggak mikir maharnya berapa lah. Ya, maharnya berapa. Ikhwannya mikirnya, waduh mahar susah selembar kertas sama kulit pisang. Akhirnya tatkala akad nikah itu ditanya sama Pak Naib, maharnya berapa nak? Permintaan dari bapak maharnya ini Pak, kulit pisang sama kertas sama selembar kertas. Selembar kertas yang bukan kertas yang bagus gitu ya. Selembar kertas. Bener toh Pak? Bapaknya bingung. Oke, akhirnya terjadilah akad nikah dengan itu. Saya nikahkan putriku dengan kamu, saudaraku fulan, saya nikahkan putriku dengan kamu dengan mahar kulit pisang dan selembar kertas. Sah apa tidak ya kawan? Enggak sah. Kenapa enggak sah?
itu ghair mutakawwam, tidak mempunyai nilai harta dan tidak bisa dihargakan, nggak ada harganya. Kulit pisang nek sak keranjang bisa ada harganya, satu kulit pisang satu, pisang yang kecil itu loh, pisang morlin itu nih kecil itu. Kertas selembar juga nggak ada harganya, kertas banyak bisa ada harganya, tapi kertas selembar nggak ada harganya, nggak bisa dinilaikan harta, maka itu nggak sah untuk jadi apa? Mahar, meskipun saling ridho. Jadi meskipun ada keridhoan dari pihak suami atau pihak istri. Baik. Itu minimal ya, itu minimal. Yang berikutnya, adapun maksimal, tidak ada batas maksimal. Tidak ada batas maksimal. Kenapa tidak ada batas maksimal? Ya kalau memang suami mampu, yani maka tidak mengapa. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mahar itu qintar. Qintar itu harta yang sangat banyak. Rasulullah SAW pada waktu menikahi Ummu Habibah, nikahnya Ummu Habibah itu kan tatkala Ummu Habibah ada di Habasyah. Yang ngasih mahar Najasyi, Raja Habasah, maharnya 4.000 dirham. 4.000 dirham. 1 dirham itu 2,975 gram perak. Dihitung ya, nggak bawa kalkulator. Karena kita ngitung pakai gram-graman perak, dengan kalau kita ngitung dengan standar emas hasilnya jauh. Tapi kalau kita hitung dengan standar harga di zaman Rasulullah, jadi 4.000 dirham, kita menghitungnya dengan standar harga di zaman Rasulullah, maka harus dilarikan ke emas, ke dinar. 1 dinar itu 12 dirham. Berarti 4.000 dibagi 12. Berapa? Hitung sendiri ya. 4.000 dibagi 12 sama dengan sekian dinar. Nanti ketemunya jadi dinar. 4.000 itu maharnya Ummu Habibah yang diberikan oleh Raja Najasyi mewakili Rasulullah SAW. Berarti 4.000 dibagi 12 dalam mazhab jumhur. Dibagi 12 ketemunya sama dengan sekian dinar. 1 dinar 4/4 gram. 4/4 gram. Berarti hasilnya tadi dikalikan 4/4 sama dengan sekian gram kali 1 juta. Kan 1 gramnya 1 juta. Ketemunya ya hitung sendiri. Kalau kita menggunakan mazhab yang lain lebih gampang, karena hitungnya gampang. Mazhab yang mengatakan bahwa dinar itu bandingannya dengan dirham 10, maka berarti 4.000 dibagi 10 sama dengan 400, gitu ya. 400 dinar 400 kali 4/4 sama dengan 1.600 ya, bener ya, 1.625. Iya gitu loh. 1.625 mestinya gitu, wallahu alam. Kira-kira lah 1.625 gram loh ya. Taib, kalau nggak malah kurang, 1.625 gram kali 1 juta berarti 1,6 M. Ini 1,6 miliar. Ini salah ya? Nanti ada salah ngitungi. Kira-kira hitung sendirilah. Itu sendiri. Kira-kira semacam itu. Dan itu sah-sah saja. Rasulullah SAW menerima saja mahar semacam itu. Jadi mahar semacam itu. Mahar maksimal itu tidak ada batasannya. Terserah. Tapi sebaiknya
mahar itu yang tidak memberatkan suami. Maka tergantung kepada siapa suaminya. Kalau suaminya orang yang kaya raya, 10 juta, 20 juta, 30 juta itu ringan. Tapi kalau suaminya adalah talib ilmu yang miskin, ya mungkin 1.000, 2.000, 3.000 itu ringan. Ya enggak lah ya 100, 200 juta, 500 ribu itu ringan insyaallah. Semacam itu. Laisa li aqallis sadaqi wa aktsarihi haddun. Yang terakhir beliau mengatakan wa yajuzu annahu yatazawwajuha ala manfaatin yani ma'lumah, dan boleh untuk menikahinya dengan mahar manfaat untuk istri, bukan untuk suami. Manfaat untuk istri. Jadi sesuatu yang diberikan oleh sang suami tapi bukan berupa harta, tapi berupa manfaat. Karena itu kaidah dalam mahar itu makana mutaqawwaman au manfaatan. Jadi yang bisa jadi mahar itu yang ada nilai harta atau ada nilai manfaat. Apa gambarnya manfaat ya akhwan? Saya nikahkan putriku dengan kamu dengan mahar ngajari takjilun nada. Nah, setelah itu berarti sang suami punya PR ngajari istrinya takjilun nada, bayar maharnya. Ya alhamdulillah istrinya pinter, nek goblok itu masalah. Gak tembus-tembus, jadi sampai 30 tahun gak katam-katam bayar mahar. Ini. Tapi boleh karena ngajari takjilun nada, ngajari mukhtarat, ngajari apa, itu manfaat dari suami untuk istri, manfaat yang diberikan oleh suami kepada istri, jadi kepada istri. Dari mana kita ambil? Yani yang kita ambil adalah dari peristiwa sahabat yang mau nikah nggak punya duit itu, cari mahar, cari nggak ketemu, nggak ada. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, punya izar tok. Izar itu sarung. Rasulullah ya senyum, loh izar kamu itu kalau kamu berikan sama istrimu kamu telanjang, kalau kamu pakai ya berarti itu bukan mahar. Cari yang lain, yani cari walau hataman min hadid, cari seminim apapun yang bisa dipakai mahar. Cari nggak ada. Akhirnya dia ditanya Rasulullah, kamu punya hafalan Al-Quran? Punya ya Rasulullah, suratu kadza wa kadza, saya hafal surat ini, saya hafal surat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan laqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, aku kawinkan kamu, nikahkan kamu dengan dia dengan mahar hafalanmu terhadap Al-Quran. Maknanya bukan dia kemudian baca Al-Quran itu di hadapan istrinya, bukan, ngajari istrinya ben hafal ayat tersebut. Itu mana disebutkan oleh para ulama. Karena kalau sang suami sekedar maca Quran di depan istrinya itu bukan manfaat. Yang jadi manfaat adalah tatkala sang suami ngajarkan bacaan Al-Quran dia, hafalan Al-Quran dia untuk dihafalkan oleh istrinya. Itu jadi sebuah manfaat. Itu jadi sebuah manfaat. Nah, lah itu namanya manfaat. Ya apalah manfaat? Dengan mahar mijeti sak jam. Misalkan, kan manfaat tuh ya kawan. Mijeti sak jam. Atau dengan mahar opo gitu. Dengan mahar apa? Ingat ya kawan, mahar itu untuk istri. Mahar itu untuk istri. Jadi yang dipikir itu adalah kalau harta itu nanti milik istri. Kalau manfaat untuk istri. Jangan model baru sebagian ikhwan itu maharnya kitab. Yani cari mahar itu kitab, tapi cari kitab yang dia nggak punya, karena nanti setelah nikah dia bisa baca sendiri. Itu piye loh. Mahar itu ya ikhwan untuk istri, bukan untuk antum. Yani bukan untuk antum. Wallahu yani a'lam. Dan hukum asal mahar itu harta, bukan manfaat. Karena semua istrinya Rasulullah SAW maharnya harta.
Semua mahar putrinya Rasulullah juga harta. Sahabat tadi yang maharnya itu manfaat, itu mentok tatkala nggak ketemu harta, suruh cari cincin besi aja nggak ketemu, baru Rasulullah mengatakan ya wis, bayar, berikan mahar berupa manfaat. Jangan kemudian dibalik. Jadi jangan kemudian dibalik, maharnya itu manfaat. Jadi mahar itu hukum asalnya adalah harta benda yang itu diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Itu masalah mahar. Dari ucapan beliau, wa yajuzu an yatazawwaja annahu yatazawwajuha, boleh sang suami untuk menikahi istrinya ala manfaatin ma'lumatin, ini dengan sebuah manfaat yang diketahui. Wallahu yani a'lam. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pembahasan lagi. Wa yasqutu bit talaqi qabla ad-dukhul nisful mahari. Dan mahar ini bisa gugur. Gugurnya nggak semua tapi ya, bisa gugur separuh apabila terjadi talak sebelum terjadi jima. Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan sudah ditentukan maharnya, kemudian sang suami menceraikan istrinya sebelum ngumpuli istrinya, sebelum jima dengan istrinya, maka maharnya gugur setengah, hanya wajib dibayar setengahnya, karena Allah Subhanahu wa taala firman, fa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, mengumpulinya, dan kalian telah menetapkan fariidhah, kalian telah menetapkan mahar, maka fa nisfu ma faradtum, maka kalian wajib membayar separuh dari apa yang kalian tetapkan. Wallahu a'lam. Ini yang kita bahas yang berkaitan dengan masalah mahar. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada masalah walimah. Milik siapakah mahar jika sudah diberikan sang suami? Apakah milik sang istri atau milik mertua? Milik istri. Yani mahar itu dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama, apakah mahar itu milik istri atau milik mertua? Mahar itu pendapat yang terkuat adalah milik istri. Yani mahar itu milik istri, bukan miliknya suami. Ini bukan milik suami, bukan milik dari orang tuanya istri. Apakah boleh mahar dengan hafalan seorang laki-laki? Kalau antum maksudkan dengan hafalan ini mengajarkan hafalan, boleh, itu adalah mahar manfaat. Tapi kalau murni hafalan antum yang itu gonok manfaatnya untuk istri yang tidak bisa diberikan kepada istri, maka itu nggak boleh. Jadi makna dalam hadis Rasulullah SAW, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, aku nikahkan kamu dengan hafalan Al-Quran kamu, maka mananya adalah dengan dia mengajari istrinya hafalan Al-Quran yang dia telah menghafalkan surat-surat tersebut. Apa hukum membayar mahar yang bisa dimanfaatkan berdua seperti mobil? Boleh, tapi catatannya mobil itu milik istri. Jadi mobil itu milik istri. Ana katakan baritan azanillahu yakum. Ana katakan dalam masalah kitab tadi. Itu gambarannya demikian. Yang ana komentari, bukan mobil ya. Jadi istrinya sang suami itu talibul ilm. Istrinya orang awam, orang ngerti kitab. Istrinya itu orang awam, orang ngerti kitab. Kemudian maharnya itu mahar kitab. Kitab bahasa Arab, kitab gundul.
Ya istrinya ya gak paham sama sekali, gak bisa mengambil manfaat sama sekali, ya hanya jadi pajangan. Rak. Jadi tatkala suami milih mahar kitab itu karepnya dia nanti setelah nikah memanfaatkan kitab itu. Istrinya sama sekali gak bisa memanfaatkan kitab tersebut, maka itu adalah perlu ditinjau ulang. Meskipun sahnya sah, karena tatkala memberi itu kitab itu ada harganya. Tapi bukan begitu cara pandang yang memberi mahar. Mahar itu adalah untuk istri. Adapun kalau gambarnya mobil itu jelas-jelas bisa diberikan sama istri. Yang kedua, istri bisa mengambil manfaat darinya. Maka nggak mengapa kalau kemudian maharnya itu adalah mobil, tapi nanti setelah diberikan mahar berupa mobil, maka statusnya adalah mobil itu milik istri, bukan milik suami. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.